Speaker terbakar, asap memenuhi ruangan. Api cepat menyambar kabel dan perabot. Raka panik, berteriak meminta tolong. Tetangga berdatangan memadamkan api, meski hati mereka terluka oleh sikap Raka selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua, agar selalu menjaga adab, menghormati sesama, dan tidak menyakiti orang lain dengan perbuatan kita. Musik yang mengusik malam. Di sebuah kampung padat penduduk, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dikenal gemar menyetel musik dengan suara sangat keras, siang dan malam tanpa peduli sekitar. Baginya, musik adalah hiburan dan pelarian dari penat. Namun bagi tetangganya, dentuman bas itu menjadi sumber derita. Bayi menangis, orang tua sulit tidur, dan mereka yang hendak beribadah merasa terganggu. Berkali-kali tetangga menegur dengan sopan, tetapi Raka hanya tertawa dan berkata, "Ini rumahku, suka-suka aku." Setiap malam suara musik menggema, seolah menantang kesabaran orang-orang di sekitarnya. Raka tak menyadari, setiap keluhan yang terucap lirih itu naik sebagai doa orang terzalimi. Ia terus memutar volume lebih keras, merasa berkuasa di balik pintu rumahnya. Kesombongan kecil itulah yang kelak menjadi awal petaka besar dalam hidupnya. Teguran yang diabaikan. Ketua RT datang bersama beberapa warga untuk menasihati Raka. Mereka mengingatkan tentang hak tetangga, waktu istirahat, dan adab hidup bermasyarakat. Raka mendengarkan setengah hati, lalu kembali memutar musik lebih keras setelah mereka pergi. Ia merasa dipermalukan dan ingin membuktikan bahwa tak ada yang bisa melarangnya. Malam itu, hujan turun, namun suara musik tetap mengalahkan gemuruh langit. Seorang ibu menangis karena anaknya sakit tak bisa tidur. Seorang kakek terpaksa menutup telinga dengan bantal. Raka menertawakan keluhan di grup warga, bahkan mengejek mereka yang dianggapnya terlalu sensitif. Tanpa disadari, kebencian dan doa-doa buruk mulai terkumpul. Setiap dentuman bas seperti menghitung waktu menuju balasan. Raka tetap bersenang-senang, tidak tahu bahwa kesabaran manusia ada batasnya, dan keadilan Tuhan tak pernah lalai. Awal tanda-tanda. Beberapa hari kemudian, Raka mulai mengalami kejadian aneh. Speaker kesayangannya sering mati mendadak, mengeluarkan suara berdengung menyakitkan telinga. Namun ia justru membeli perangkat yang lebih besar. Saat malam semakin larut, kepalanya sering pusing dan telinganya berdenging. Ia mengabaikan itu semua. Katanya, mungkin kurang tidur. Tetangga kembali menegur, kali ini dengan wajah lelah dan suara bergetar. Raka membalas dengan amarah, mengusir mereka dari depan rumah. Malam itu, ketika musik mencapai puncaknya, listrik tiba-tiba padam di rumahnya saja. Dalam gelap, Raka marah dan membanting peralatan. Ketika listrik kembali menyala, ia melanjutkan lagi tanpa rasa bersalah. Ia tak mengerti bahwa tanda-tanda peringatan telah diberikan, namun kesombongannya membuatnya buta dan tuli. Musibah pertama. Suatu malam, saat Raka mengadakan pesta kecil dengan musik menggelegar, terdengar suara letupan keras. Speaker terbakar, asap memenuhi ruangan. Api cepat menyambar kabel dan perabot. Raka panik, berteriak meminta tolong. Tetangga berdatangan memadamkan api, meski hati mereka terluka oleh sikap Raka selama ini. Api berhasil dipadamkan, namun rumah Raka rusak parah. Anehnya, rumah-rumah di sekitarnya selamat. Raka terduduk lemas, menyadari kerugian besar yang ia alami. Namun bukannya introspeksi, ia justru menyalahkan takdir dan orang lain. Beberapa hari kemudian, setelah memperbaiki sebagian rumah, Raka kembali memasang musik keras dengan peralatan seadanya. Ia tak belajar dari musibah pertama, seolah hatinya telah tertutup. Padahal, azab sering datang bertahap, memberi kesempatan untuk bertaubat. Kehilangan yang menyakitkan. Azab berikutnya datang dengan cara yang paling menyakitkan bagi Raka. Suatu pagi, ia terbangun dengan telinga berdenging hebat, seolah ada ribuan jarum menusuk dari dalam. Setiap suara terdengar samar dan terdistorsi. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, namun hari demi hari kondisinya semakin memburuk. Musik yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terdengar seperti gema jauh yang menyiksa. Ketika diperiksa ke dokter, vonis itu menghantam jiwanya. Saras pendengarannya rusak permanen akibat paparan suara keras dalam waktu lama. Raka terpukul.
Ia teringat betapa seringnya ia memutar musik hingga dini hari, menolak teguran, dan mengejek tetangga. Kini, ia justru hidup dalam kesunyian yang menyakitkan. Televisi harus diputar sangat keras, namun tetap tak jelas. Percakapan orang lain sering terlewat, membuatnya merasa terasing. Lebih menyakitkan lagi, ia melihat anak-anak tetangga tertidur nyenyak tanpa gangguan, sesuatu yang dulu ia rampas tanpa rasa bersalah. Setiap malam, Raka duduk termenung menatap speaker hangus di sudut rumah. Air matanya jatuh perlahan. Ia mulai memahami bahwa nikmat pendengaran adalah amanah besar. Saat amanah itu disalahgunakan, Tuhan berhak mengambilnya kapan saja. Penyesalan itu menggerogoti hatinya tanpa henti. Penyesalan yang dalam. Kesunyian menjadi teman yang memaksa Raka bercermin pada dirinya sendiri. Tanpa musik keras, tanpa tawa palsu, ia mulai mendengar suara hatinya, meski telinganya tak lagi sempurna. Setiap azan yang terdengar samar membuat dadanya sesak. Ia teringat betapa seringnya ia mengalahkan suara azan dengan musiknya. Kini, untuk mendengar panggilan ibadah saja, ia harus berjuang. Raka mulai mendatangi satu persatu rumah tetangga. Dengan kepala tertunduk, ia meminta maaf atas semua gangguan yang pernah ia buat. Beberapa tetangga menerima dengan air mata, mengingat penderitaan yang pernah mereka pendam. Sebagian lain masih sulit melupakan luka lama, namun Raka menerimanya sebagai konsekuensi. Ia sadar, maaf tak bisa dipaksa. Sebagai bentuk penyesalan, Raka menjual sisa peralatan musiknya. Uangnya ia gunakan untuk membantu perbaikan musola dan kegiatan sosial kampung. Ia juga aktif mengingatkan anak-anak muda agar menjaga volume suara dan menghormati waktu istirahat. Meski pendengarannya tak pulih, hatinya perlahan terasa lebih lapang. Raka belajar bahwa azab tak selalu berupa kehancuran fisik semata, tetapi juga rasa bersalah yang menusuk jiwa. Dari situlah ia mulai menata hidup, berharap ampunan Tuhan masih terbuka bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Ujian terakhir. Namun perjalanan taubat Raka belum selesai. Ujian terakhir datang dalam bentuk mimpi-mimpi buruk yang berulang. Dalam tidurnya, ia seolah terkurung di ruangan sempit dengan suara musik menggelegar tanpa henti. Ia menjerit, menutup telinga, namun suara itu semakin keras. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya dan dadanya terasa sesak. Mimpi itu seakan menjadi gambaran balasan atas apa yang pernah ia lakukan kepada orang lain. Alih-alih lari, Raka memilih menghadapi ketakutannya. Ia memperbanyak sholat malam, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga ketenangan lingkungan seumur hidupnya. Ketika ada hajatan atau acara warga, Raka menjadi orang pertama yang mengatur volume suara. Ia bahkan rela ditegur demi memastikan orang lain tak terganggu. Perubahan sikapnya perlahan meluluhkan hati warga. Mereka mulai melihat Raka bukan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai pengingat. Raka menyadari menahan ego jauh lebih berat daripada memuaskan nafsu sesaat. Namun justru dari situlah ia menemukan ketenangan sejati. Ujian itu mengajarkan bahwa Tuhan memberi cobaan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan dan menyelamatkan. Pelajaran untuk semua. Kini, Raka menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Ia tak lagi mengejar kesenangan yang melukai orang lain. Meski pendengarannya tak kembali normal, hatinya menjadi lebih peka terhadap sekitar. Ia sering diminta berbicara di pertemuan warga, menceritakan kisah hidupnya sebagai peringatan. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa satu tindakan kecil yang meremehkan orang lain bisa berbuah azab besar. Ia menegaskan bahwa hidup bertetangga adalah tentang saling menjaga, bukan saling menguasai. Musik, hiburan, dan kebebasan pribadi bukan alasan untuk merampas hak orang lain atas ketenangan. Ia sendiri menjadi bukti nyata bagaimana doa orang yang terganggu dapat menembus langit. Warga kampung kini hidup lebih tertib, jam tenang dihormati, dan suara keras dikendalikan. Kisah Raka dikenang sebagai pelajaran pahit namun berharga. Ia bersyukur masih diberi kesempatan bertaubat,
sebelum azab yang lebih berat menimpanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan menunggu nikmat dicabut, baru menyadari nilainya. Hormatilah tetangga, jaga adab, dan sadari bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Karena azab bisa datang perlahan, namun pasti bagi siapa saja yang mengabaikan hak sesama. Semua luka aku